Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wigati Rahyuni Tias dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama, jelaskan pengertian kebudayaan dan peradaban serta produknya masing-masing. Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya, yang mencakup tentang ilmu pengetahuan, kebudayaan, adat istiadat, kemampuan maupun kebiasaan yang berlaku di kehidupan masyarakat sehari-harinya. Dan contoh dari produk kebudayaan adalah seperti arsitektur bersejarah, rumah adat, seni pertunjukan, dan musik tradisional. Sedangkan peradaban itu sering dikaitkan dengan perkembangan manusia karena peradaban itu sendiri adalah kumpulan identitas dari seluruh hasil budidaya manusia yang bersifat fisik maupun non-fisik. Contoh dari peradaban adalah misalnya peradaban Romawi, peradaban Yunani kuno, dan peradaban Mesir kuno di dekat Sungai Nil. Soal yang kedua adalah jelaskan peradaban masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam disebut sebagai masyarakat jahiliyah karena mereka hidup dengan hasrat dan hawa nafsu tanpa aturan dan tanpa dikendalikan oleh akal dan pikiran. Kebiasaan buruk mereka yaitu adalah berzina, berjudi, menyembah berhala, bahkan mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir dikarenakan mereka menganggap bahwa anak perempuan yang lahir itu adalah aib. Soal nomor 3, jelaskan dasar-dasar peradaban Islam yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat pada masa awal. Dasar-dasar yang diberikan kepada para as-sabiqunal awalun yaitu seperti keberanian, ketangguhan, dan kesabaran yang luar biasa untuk mereka. As-sabiqunal awalun ini dikenal sebagai orang-orang pertama yang masuk Islam dan perannya begitu besar dalam mendukung dakwah Rasulullah karena mereka memiliki pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan terhormat di masyarakat. Tugas-tugas mereka yaitu seperti menunaikan rukun Islam dan rukun iman, melakukan keadilan, melakukan amal kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan kezaliman, meninggalkan kelakuan jahiliyah, melarang kemusyrikan, menjunjung tinggi kesetaraan dan kemerdekaan manusia, mencegah keburukan, membela dan memperjuangkan agama Islam, dan menyebarkan secara diam-diam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan hingga akhirnya berdampak pada keberhasilan dakwah Rasulullah yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan umat Islam seluruhnya dan bisa kita rasakan hingga saat ini. Soal yang keempat, jelaskan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin ini terdiri atas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam kepemimpinan mereka memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, Abu Bakar. Dalam kepemimpinan beliau, Abu Bakar ini menjalankan hukum dan selalu mengajak para sahabat bermusyawarah dalam memutuskan segala hal. Sedangkan kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau menerapkan prinsip demokrasi dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau membangun bendungan-bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur tentang pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan perluasan masjid di Madinah. Prestasi paling penting yang dilakukan Utsman adalah pembukuan kembali Al-Quran yang sudah ditulis pada zaman Abu Bakar dan kemudian dikembangkan lagi. Yang keempat, Ali. Pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini, ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang pesat, sehingga beliau membangun dan menata sebuah kota baru di Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang ditulis pada zaman Ali bin Abi Thalib adalah ilmu Nahwu, yang ditulis oleh Abu Aswad Ad-Duali dan berpusat di kota Kufah. Soal terakhir yang nomor 5 yaitu jelaskan corak khusus yang berkembang pada masa dinasti Umayyah
dalam bidang peradabannya. Dinasti Umayyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri sejak 661 Masehi hingga 750 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang sekaligus menjadi khalifah pertama pada dinasti ini. Sebagai khalifah pertama, Muawiyah dipandang dapat menghadirkan budaya baru dalam sistem pemerintahan tata negara dan kehidupan beragama. Selama memimpin, ia berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kembali persatuan dalam wilayah Islam. Di dinasti Umayyah ini, sistem pemerintahannya bersifat monarki atau turun-temurun, sehingga semua keturunannya hampir merebutkan harta dan kekuasaan saja. Dinasti Umayyah mencapai titik keemasan pada masa kepemimpinan Khalifah bin Walid, yaitu yang memerintah antara tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya dibangun jalan raya, pabrik, gedung, dan panti asuhan untuk orang-orang cacat. Selain itu, salah satu bentuk pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah adalah perkembangan di bidang arsitektur, ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. Corak khusus yang berkembang pada dinasti Umayyah ini adalah seni ukir atau pahatan menggunakan khot kaligrafi sebagai motif ukiran. Salah satu masjid yang dibangun pada masa dinasti Umayyah adalah Masjid Kubah Batu atau Qubat As-Sakhroh di Yerusalem. Seni ukir dan seni pahat ini berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah, sehingga banyak Al-Quran, hadis Nabi, dan rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok dinding bangunan masjid, istana, dan gedung-gedung.